Liora memandang takjub kawasan ini. Berderet bangunan tinggi dan mewah. Di sini memang terkenal sebagai kawasan elit. Meski bekerja di perusahaan yang besar, namun tidak urung dia tetap merasa takjub dengan hunian orang kaya ini. Mobil menuju ke sebuah rumah mewah. Jarak gerbang dan rumahnya saja sejauh jarak rumah Liora dan halte. Bibir gadis itu mendecak berkali-kali. Bagaimana bisa mereka membangun rumah mewah dan luas seperti bangunan ini contohnya? Turun. Tak terasa mereka sudah di garasi mobil. Liora sampai tidak menyadarinya saking terkesimanya. Dan lagi-lagi, matanya dimanjakan dengan banyaknya kendaraan roda 4 keluaran perusahaan terkenal yang berjajar rapi. Dia hanya bisa menelan ludah. Dirinya aja motor satu dipakai ayahnya buat bekerja. Lah ini, mobil banyak begini bagaimana memakainya? Mau sampai kapan melamun? Lamunannya buyar. Kelvin sudah berjalan mendahulinya. Aish, kok gue ditinggal sih? Ini kan rumahnya. Kalau gue nyasar, gimana? Dasar bodoh, rutuknya. Liora segera menyusulnya. Pemandangan di dalam lebih menakjubkan lagi. Interior klasik dan mewah bagai tersuguh begitu saja. Duit mereka berapa sih? Rumah kok bisa sebagus ini? Mulutnya tak henti nyerocos. Nata, papa pulang sayang, panggil Kelvin. Papa, seorang anak perempuan berlari menghampiri papanya. Kelvin langsung membawanya dalam gendongannya. Anak papa lagi apa nih? Belajar gambar pak tadi sama Kak Areta. Pinter. Papa bau kecut nggak? Ih, bau. Papa belum mandi ya. Tapi Nata sayang kan, godanya. Sayang dong, tapi papa bau. Kelvin terkekeh. Liora yang sedari tadi memperhatikan interior rumah sampai mengabaikan Nata. Pak, itu siapa? Tunjuknya pada Liora. Kelvin menoleh sejenak, melihat Liora dan kembali memandang Nata. Coba tebak, itu siapa? Pasti mamanya Nata ya, Pak, tebaknya. Kelvin tersenyum dan mengangguk. Lebih tepatnya, calon mama kamu. Hore, Nata punya mama, girangnya. Tapi, Pak, kok mama kebingungan gitu sih? Kelvin menoleh. Benar, Liora memandangi rumahnya hingga tanpa sadar mulutnya menganga. Oh, itu. Calon mama masih bingung, sayang. Calon mama kan baru pertama kali ke sini. Pasti dia belum terbiasa dong. Kalau begitu, Nata pengen ikut calon mama, Pak. Boleh. Kelvin menurunkan Nata dan gadis cilik itu langsung menghampiri Liora. Mama, calon mamanya Nata ya? Liora terkejut. Bingung saat gadis cilik itu berhambur ke arahnya. Mama calon mamanya Nata kan? Hah? Liora malah makin kebingungan. Namun Kelvin menatapnya tajam. Iya sayang. Ini calon mamanya Nata. Liora tersenyum gugup. Dia berjongkok menyamakan tingginya dengan Nata dan mengusap pelan rambut panjang Nata. Ye, Nata punya mama. Seneng deh. Nanti Nata tidur sama calon mama ya, Pak? Toleh Nata. Kelvin mengangguk. Iya, boleh aja, tapi jangan nakal ya. Iya, Pak. Nata, ini susunya sayang. Mereka menoleh. Areta ternyata. Areta pun tidak kalah terkejutnya saat melihat ada wanita lain di rumah ini. Loh, mbak ini kan? Areta menghentikan ucapannya, melihat wanita yang menjadi mamanya Nata. Bukankah wanita itu yang ada di kantor saat itu, sekretaris tuannya? Kak Areta, Nata punya calon mama baru, cantik kan? Nata tertawa lebar. Areta mengabaikan wajah kagetnya dan tersenyum menghampiri Nata. Iya, siapa dulu dong, mamanya Nata, ujarnya sembari menyodorkan susu pada Nata. Wajahnya tertoleh pada Liora dan gadis itu pun tersenyum menyapa. Mulai sekarang dia yang akan jadi calon mamanya Nata, ta? Baik tuan, jawab Areta. Dia masih tidak menyangka Kelvin benar-benar akan membawakan mama untuk Nata. Tapi kenapa wanita ini?
Apa mereka punya hubungan spesial sebelumnya? Kamu siapkan kamar untuk Liora, Ta. Terserah yang mana, aku mau mandi dulu. Baik, Tuan. Kok calon mama nggak bobok sama papa sih? Tanya Nata dengan polos yang menimbulkan keterkejutan pada ketiga orang dewasa tersebut. Belum boleh dong sayang. Nanti kalau calon mama udah nikah sama papa baru boleh. Jelas Areta. Mendengar kata menikah, refleks Liora menatap Kelvin dengan kikuk. Bener sayang, ya udah main sama calon mama dulu ya. Papa mau mandi dulu. Siapa? Jawab Nata dengan semangat. Kelvin mengacak rambut Nata dengan lembut sebelum akhirnya dia beranjak ke kamarnya. Liora memandang pria itu dari belakang. Saya permisi dulu mbak, ujar Areta. Oh iya silahkan. Areta tersenyum kemudian beranjak meninggalkan Liora bersama Nata. Canggung, itulah yang dirasakan oleh Liora. Dia belum pernah mengurus anak kecil sebelumnya. Calon mama, ayo ke kamar Nata. Nanti Nata kasih tahu gambaran Nata. Bagus loh. Wah, benarkah? Ayo. Sebisa mungkin dia tersenyum. Nata menggandeng Liora menuju kamarnya dan gadis itu terlihat sangat senang. Akhirnya akan ada mama yang bisa dia pamerkan kepada teman-temannya. Malam beranjak sepi. Hanya terdengar detak jam yang mengalun berirama. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1. Tapi tidak membuat gadis itu memejamkan matanya. Dia pandangi Nata yang terlelap sambil memeluknya. Dia singkirkan anakan rambut yang menutupi wajah gadis itu, memperlihatkan wajah yang semakin terlihat imut ketika terlelap itu. Ada perasaan aneh setiap kali berada di dekat Nata, nyaman sekaligus takut, juga perasaan yang tidak dapat dia jelaskan. Cukup lama dia hanya memandangi wajah mungil itu. Perlahan dia singkirkan tangan Nata yang memeluknya. Dengan pelan dan hati-hati, Liora beranjak dari posisinya. Ceklek, ia buka pintu kamar Nata. Sepi, rumah sebesar ini hanya dihuni oleh 3 orang. Tak terhitung para asisten rumah tangga karena dia belum melihat mereka. Apakah mereka tidak merasa bosan? Rumah ini sudah seperti kuburan. Sementara kalau Areta, sepertinya gadis itu hanya bekerja sampai Kelvin pulang. Ia toleh ke samping, yang ia tahu itu adalah kamar Kelvin. Sepi juga. Liora beranjak ke tangga. Dia dudukkan pantatnya, lalu melamun. Cukup lama dia di posisi seperti itu. Hanya melamun, wajahnya gusar. Banyak hal yang dia pikirkannya, terutama mengenai Nata. Entah kenapa tiba-tiba muncul rasa sayang pada gadis kecil itu, padahal sebelumnya dia sangat membenci anak kecil. Kenapa malam-malam di sini? Suara berat yang menginterupsinya. Liora menoleh kaget. Kelvin berdiri 2 tangga di atasnya dengan kaos pendek yang menampakkan otot dada dan lengannya yang kekar. Juga rambut acak-acakan yang membuatnya terlihat lebih Apakah pria itu terbangun dari tidurnya? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya tidak bisa tidur, jawabnya. Tak, tak. Pria itu duduk di samping Liora, membuat gadis itu menahan nafasnya. Kenapa? Apa kamu merasa tidak nyaman? Bukan begitu, Aku meminta bantuanmu dan juga kau pasti akan mendapatkan keuntungan. Jangan takut. Liora menatap pria itu. Jadi tolong bertahan di sini ya, ujarnya tetap dengan ekspresi datar. Tapi aku minta bantuan dan tentu saja aku akan membayarmu. Tenang aja, jangan khawatir urusan itu. Pria itu masih saja bersikap sombong, seolah ini hanya tentang uang, dan uang. Bukan itu yang kubicarakan, ujar Liora dengan kesal. Bagaimana juga, aku belum pernah mengurusi anak kecil. Aku hanya takut tidak bisa bertindak selayaknya mama yang baik untuk Nata. Aku mempunyai Nata saat umurku 22, potong Kelvin. Saat itu bahkan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan pada bayi merah itu. Merawatnya dan juga menahan gosip dari mereka.
membagi waktuku antara Nata dan juga kuliah, hentinya. Jadi, jangan beralasan. Aku tahu umurmu sudah cukup untuk menikah, bukan? Dan sebentar lagi kita juga akan menikah. Kenapa tidak menjadikan ini sebagai latihan? Aku aja yang pria bisa kok mengurus anak. Liora mendengus pelan. Pria ini benar-benar membuatnya skakmat. Aku belum menikah karena... Oh, atau jangan-jangan kamu... Kelvin memotong ucapan Liora. Bersambung.